anak-anak semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya secara online. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan lalu anak-anak sudah ya mengikuti kegiatan kuis, yaitu yang dimana yang berkenaan dengan materi bab 1 ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali untuk melanjutkan materi ke bab 2, di mana di bab 2 kita akan membahas mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, maka dari itu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku paket maupun buku catatan yang akan digunakan untuk belajar ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan linier satu variabel dan juga materi pertidaksamaan linier satu variabel. Saya harapkan anak-anak dapat menyimak dengan baik ya penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Nah, baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai persamaan linier. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu ya, persamaan itu apa sih? Ya, persamaan itu adalah merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, yang dimana kalimat terbuka ini adalah suatu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Atau dengan kata lain, kalimat terbuka ini adalah merupakan kalimat yang memuat variabel. Nah, tentunya anak-anak masih ingat ya istilah variabel itu apa sih? Ya, anak-anak sudah pernah belajar mengenai materi aljabar ya di SMP. Nah, tentunya pada saat anak-anak belajar materi aljabar, anak-anak juga belajar mengenai variabel. Nah, jadi variabel itu apa ya? Ya, jadi variabel itu adalah merupakan suatu nilai atau suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai tertentu yang bersifat tidak tetap atau yang bersifat berubah-ubah sesuai dengan persamaan yang memuatnya. Nah, misalkan di sini saya akan berikan salah satu contoh operasi aljabar ya. Nah, kita tentukan bersama-sama yang mana yang merupakan variabelnya ya. Nah, di sini misalkan saya berikan contoh operasi aljabar. 2x ditambahkan juga dengan 3y ditambahkan dengan 7x dikurangi dengan 5y. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa ya menyelesaikan operasi aljabar ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu yang mana ya yang merupakan variabelnya. Ya, variabelnya di sini kita peroleh adalah variabelnya adalah x dan juga variabelnya adalah y ya. Ini x dan juga variabelnya adalah y. Jadi ada dua variabel ya yang kita peroleh dari operasi aljabar ini, yaitu variabel x dan juga variabel y. Nah, jadi kita tuliskan, kita ingat kembali ya variabelnya. Ini adalah yang merupakan hurufnya. Jadi variabel di sini adalah variabel x dan juga variabel y. Nah, sampai di sini anak-anak sudah ingat ya apa itu yang dinamakan dengan variabel? Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai apa sih itu yang dinamakan dengan persamaan linier. Ya, persamaan linier itu adalah merupakan suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Nah, mengingat-ingat kembali mengenai materi eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi apabila suatu bilangan yang dimana memiliki pangkat tepat 1, jadi dia akan dituliskan sama dengan bilangan itu sendiri ya. Nah, jadi misalkan di sini variabel yang memiliki pangkat tepat 1 itu adalah yaitu variabel x dan juga variabel y ya. Seperti
seperti operasi aljabar yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, di sini kenapa saya bisa katakan salah satu contoh variabel yang memiliki pangkat tepat satu adalah variabel X dan juga Y? Ya, karena misalkan di sini apabila saya tuliskan variabel X ini sama juga dengan variabel X pangkat 1. Dimana ingat-ingat kembali di materi eksponen, apabila suatu bilangan dipangkatkan dengan 1, maka dia cukup dituliskan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi X pangkat 1 cukup kita tuliskan menjadi X saja. Nah, kemudian begitu juga dengan Y. Nah, Y ini adalah merupakan salah satu contoh variabel yang memiliki pangkat tepat 1, yang dimana Y ini juga akan sama dengan Y pangkat 1, yang dimana Y pangkat 1 cukup kita bisa tuliskan sama juga dengan Y. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada anak-anak, apakah contoh dari variabel itu hanya variabel X dan variabel Y saja? Ya, tentunya tidak ya. Nah, ada masih banyak contoh variabel lainnya. Jadi, semua huruf dari A, B, C, D, hingga P, Q, R, S, hingga Z itu dapat digolongkan sebagai contoh variabel ya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, di sini saya ingin bertanya nih kepada anak-anak, bagaimana dengan suatu persamaan yang tidak dapat digolongkan sebagai persamaan linier? Nah, apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya yaitu persamaan tersebut variabelnya tidak memiliki pangkat tepat 1. Nah, itu dinamakan juga dengan persamaan yang bukan merupakan persamaan linier ya. Nah, jadi contohnya misalkan variabel yang tergolong bukan memiliki pangkat tepat 1 itu adalah variabel pangkat 2, variabel pangkat 3, kemudian variabel pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Contoh nih misalkan suatu persamaan yang bukan merupakan persamaan linier yang dimana variabelnya tidak memiliki pangkat tepat 1, yaitu misalkan variabelnya itu adalah B pangkat 2. Ini bukan, dia nanti dalam apabila suatu persamaan mengandung variabel P pangkat 2 berarti dia bukan merupakan persamaan linier. Nah, misalkan lagi suatu persamaan mengandung variabel X pangkat 5. Nah, jadi persamaan yang mengandung variabel X pangkat 5 ini berarti bukan merupakan persamaan linier. Begitu juga untuk contoh-contoh lainnya ya. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh yang termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel. Yang pertama adalah 3x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kenapa persamaan ini tergolong ke dalam persamaan linier satu variabel? Ya, karena dalam persamaan ini tentunya dia mengandung tanda sama dengan. Selain itu, dalam persamaan ini dia mengandung koefisien, konstanta, juga mengandung variabel. Yang dimana variabelnya di sini dia mengandung variabel X ya. Yang dimana variabel X ini adalah variabel yang memiliki pangkat tepat 1. Selain itu, banyak dari variabel yang ada dalam persamaan ini adalah sebanyak satu buah saja, yaitu variabel X. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita bisa menentukan ya yang mana yang termasuk ke dalam koefisien dan yang mana yang termasuk ke dalam konstantanya. Nah, sebelumnya pasti anak-anak masih ingat ya, koefisien itu apa sih? Ya, koefisien itu adalah merupakan suatu nilai yang berupa angka yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Biasanya koefisien ini dia saling berikatan dengan variabelnya. Nah, yang mana yang merupakan koefisien dalam contoh satu ini? Ya, yang merupakan koefisien adalah 3. 3 adalah merupakan koefisiennya ya. Nah, kemudian untuk konstantanya, nah, jadi konstanta itu adalah merupakan suatu nilai yang bersifat tetap atau yang bersifat konstan.
Ciri umum dari konstanta ini biasanya dia berdiri sendiri atau tidak saling berikatan dengan variabelnya. Bisa berupa angka atau juga sewaktu-waktu pada rumus-rumus yang khusus itu dia bisa berupa huruf. Nah, di sini misalkan untuk contoh satu ini bisa kita tentukan ya, yang merupakan konstanta itu adalah 12. Nah, di sini 12 ini adalah merupakan konstanta. Nah, jadi yang dapat kita petik ya, dapat kita ingat menjadi catatan untuk penentukan persamaan linear satu variabel itu adalah suatu persamaan yang dimana pastinya dia memuat tanda sama dengan, kemudian dia memiliki variabel, koefisien dan juga konstanta, dan variabelnya dia tepat memiliki pangkat 1 atau dia memiliki sebanyak satu buah variabel, yaitu variabel X ataupun variabel lainnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lanjutkan saja ke contoh yang kedua ya. Nah, di contoh yang kedua di sini saya punya 5K sama dengan 10. Nah, di sini tentunya dalam persamaan ini dia memuat tanda sama dengan, kemudian dia memuat koefisien, variabel dan juga konstanta, yang dimana variabelnya yang kita peroleh di sini adalah variabel K, dan selain itu variabel K ini adalah merupakan variabel pangkat 1. Selain itu banyaknya variabel di dalam persamaan ini adalah sebanyak 1 buah. Jadi dia dapat tergolong ke dalam persamaan linier satu variabel. Nah, di sini yang mana yang merupakan koefisien dan juga konstanta di contoh 2? Ya, yang merupakan koefisien itu adalah 5. Kemudian yang merupakan konstanta adalah 10. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan kembali ke contoh yang ketiga. Nah, ke contoh yang ketiga ini kita dapat peroleh bahwa contohnya yang ketiga itu adalah 2M dikurangi 14 sama dengan 4M ditambah 2. Nah, jadi suatu persamaan ini tergolong persamaan linier satu variabel karena persamaan ini dia mengandung tanda sama dengan, dia mengandung variabel, dia mengandung koefisien dan mengandung konstanta, di mana variabelnya di sini adalah variabel M, dan di mana variabel M adalah variabel pangkat 1. Jumlah dari variabel dalam persamaan ini adalah sebanyak 1 buah. Jadi tepat ya, dia bisa tergolong ke dalam persamaan linier satu variabel. Nah, di sini saya ingin tanyakan yang mana yang tergolong ke dalam koefisien dan mana yang tergolong ke dalam konstantanya. Ya, jadi yang merupakan koefisien di sini adalah 2 ya. Selain itu mana lagi koefisiennya? Nih ya, 4 ya. Kemudian yang mana yang merupakan konstantanya? Ya, yang merupakan konstantanya itu adalah negatif 14 dan positif 2. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai persamaan linier dua variabel. Nah, di sini saya berikan 2 contoh ya yang termasuk ke dalam persamaan linier dua variabel. Yang pertama itu adalah X plus 2Y sama dengan 10. Nah, kenapa persamaan X plus 2Y sama dengan 10 dia tergolong ke dalam persamaan linier dua variabel? Ya, karena dalam persamaan ini pastinya dia memuat tanda sama dengan, selain itu dia memuat sebanyak 2 variabel, yang dimana variabelnya adalah variabel X dan juga variabel Y, yang dimana pastinya karena dia merupakan persamaan linier, pangkat dari variabelnya yaitu berpangkat 1. Selain itu pun juga dia mengandung koefisien serta mengandung konstanta. Nah, jadi dia bisa disebut sebagai persamaan linier dua variabel. Nah, tentunya kita ingat kembali ya, dalam persamaan ini yang termasuk ke dalam koefisiennya itu yang mana? 2 ya. Selain 2, yang mana lagi koefisiennya? Koefisien dari variabel X itu apa?
1 ya. Jadi di sini ada 1 kali X. Jadi karena 1 kali X tidak perlu ya ditulis satunya atau ditulis X-nya saja. Jadi koefisiennya kita peroleh sama juga dengan 1 juga ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini konstantanya kita peroleh adalah 10. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke yang nomor 2 ya. Nah, yang contoh kedua ini dia tergolong ke dalam persamaan linear dua variabel ya pastinya karena sebuah persamaan ini dia memiliki tanda sama dengan. Selain dia memiliki tanda sama dengan, dia mengandung koefisien, konstanta, dan variabel, di mana dia memiliki sebanyak 2 buah variabel, yaitu variabel P dan juga variabel Q, di mana karena dia merupakan persamaan linier, variabelnya tersebut memiliki pangkat tepat 1, sehingga dia bisa digolongkan ke dalam persamaan linier 2 variabel. Nah, selanjutnya anak-anak di sini kita bisa juga yang menggolongkan yang mana yang termasuk koefisien dan konstantanya ya. Nah, di sini yang termasuk ke dalam koefisiennya adalah 10 dan juga 5 ya, atau negatif 5 ya maksud saya. Nah, kemudian untuk yang konstantanya itu adalah yang 12 ini ya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh yang termasuk ke dalam persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini saya memberikan 2 contoh ya. Nah, untuk contoh yang pertama itu adalah 3x ditambah y dikurang z sama dengan 10. Nah, kenapa contoh 1 ini dapat tergolong ke dalam persamaan linier 3 variabel? Ya, tentunya yang pertama karena persamaan ini dia memuat tanda sama dengan, selain itu dia memuat koefisien, memuat konstanta, kemudian juga dia memuat variabel. Di mana dia memuat sebanyak 3 buah variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Karena dia tergolong ke dalam bentuk persamaan linier, maka dari itu pangkat dari variabelnya yaitu dia memiliki pangkat 1. Itu variabelnya variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua yaitu 5K dikurangi 2L ditambah M sama dengan 15. Nah, di sini kenapa contoh kedua digolongkan sebagai persamaan linier 3 variabel? Ya, karena persamaan ini tentunya dia memuat tanda sama dengan. Selain itu, dia memuat koefisien, dia memuat konstanta, dan memuat variabel, di mana variabelnya dia memiliki sebanyak 3 buah variabel, yaitu variabel K, variabel L, dan variabel M. Dan karena dia tergolong ke dalam bentuk persamaan linier, maka variabel KLM ini atau variabelnya dia merupakan variabel pangkat 1. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya untuk contoh-contoh dari persamaan linier 1 variabel, persamaan linier 2 variabel, dan persamaan linier 3 variabel. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu persamaan linier 1 variabel. Nah, berdasarkan contoh yang sudah saya berikan yang berkenaan dengan persamaan linier 1 variabel, maka dapat diperoleh bentuk umum dari persamaan linier 1 variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. Yang dimana A dan B-nya ini merupakan anggota dari bilangan real. Selain itu, nilai dari A ini tidak sama dengan 0. Yang dimana A ini adalah merupakan koefisien, selain itu B merupakan konstanta, serta X merupakan variabel.
Nah, baik anak-anak, ada beberapa sifat yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan juga ruas kanan itu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Nah, untuk memahami sifat ini supaya anak-anak lebih paham, kita coba saja contoh ya di sini ya. Nah, misalkan di sini saya berikan satu contoh persamaan linear satu variabel. Nah, di sini tentunya persamaan tidak akan berubah apabila kedua ruas kiri dan juga ruas kanan ya. Ini ruas kiri dan juga ruas kanan saya jumlahkan atau saya kurangkan dengan bilangan yang sama. Misalkan di sini saya jumlahkan kedua ruas dengan 2 misalkan. Saya tambahkan ini ruas kiri dengan ditambah 2, kemudian ruas kanan ditambah 2. Apakah persamaannya sama hasilnya? Nah, jadi saya tambahkan sini 3x ditambah 12 tambah 2 sama dengan di ruas kanan yaitu 0 ditambahkan juga dengan 2. Nah, kemudian sehingga saya bisa peroleh di sini 3x tambah 12 tambah 2 itu akan kita peroleh yaitu 3x ditambah 14 sama dengan 0 ditambah 2 itu akan sama dengan 2. Atau 3x tambah 14 sama dengan 2 ini kita bisa sederhanakan yaitu dengan memindahkan ruas kanan yaitu 2 ini ke ruas kiri, yaitu dengan kita bisa peroleh ini kan positif 2. Nah, kalau misalkan pindah ruas dia tandanya akan berubah, jadi kalau dari positif berubah menjadi negatif. Jadi akan kita peroleh 3x ditambah 14 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita dapat peroleh 3x tambah 14 dikurang 2 sama dengan 0 kan akan sama dengan 3x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, jadi kita akan peroleh 3x tambah 12 sama dengan 0. Itu artinya tadi persamaan ini akan sama dengan persamaan yang di awal ya. Jadi apabila kita jumlahkan dengan suatu bilangan yang sama, yaitu tadi sama-sama kita jumlahkan dengan 2 ya, maka persamaan ini tidak berubah. Nah, jadi persamaan ini tidak berubah ya, melainkan dia akan sama. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, hal itu pun juga akan sama apabila ruas yang kiri dan juga ruas yang kanan itu dikurangkan dengan suatu bilangan yang sama. Misalkan contoh yang tadi ini, kedua ruasnya saya kurangkan dengan 5. Nah, apakah persamaan yang dihasilkan juga sama seperti yang contoh sebelumnya tadi? Nah, misalkan di sini saya kurangkan dengan 5 ya, kedua ruas kiri dan juga ruas kanan. Nah, saya kurangkan dengan 5. Nih, ruas kiri saya kurangkan dengan 5, yaitu kita peroleh 3x tambah 12 dikurang 5 sama dengan, kemudian ruas kanan saya kurangkan juga dengan 5. Nah, kemudian sini saya bisa peroleh, kita operasikan dulu 3x tambah 12 dikurang 5 itu akan kita peroleh sama dengan 3x ditambah 7 ya. Kemudian untuk selanjutnya 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Nah, sampai di sini ini tentunya bisa kita sederhanakan lagi ya anak-anak. Nah, kita akan sederhanakan, dapat kita peroleh untuk yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, yaitu di mana negatif 5 kita pindahkan ke ruas kiri. Karena dia pindah ruas, tentunya tandanya akan berubah. Karena ini tandanya negatif, berarti kalau kita pindah ruas ke ruas kiri akan berubah tandanya menjadi positif. Jadi dapat kita peroleh yaitu 3x ditambah 7 positif 5 sama dengan 0.
Atau apabila kita operasikan dapat menjadi 3x tambah 7 tambah 5 sama dengan 0 akan menjadi 3x tambah 12 sama dengan 0. Nah, dapat kita ketahui ya di sini ya. Jadi apabila dia suatu bilangan dikurangkan dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dikurangkan 5 atau bilangan yang sama lainnya, maka persamaannya yang di awal dengan persamaan yang kita peroleh itu akan tidak berubah ya. Persamaan ini dia akan tidak berubah dengan persamaan yang di awal. Nah, maka dari itu anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, untuk sifat yang kedua yaitu nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan yang bukan 0, tapi bilangan tersebut adalah bilangan yang sama. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh di mana contoh dari persamaan linier satu variabel yang saya sudah punya yaitu 5x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, saya misalkan di sini akan mengalihkan kedua ruas itu dengan dikalikan dengan 3 ya. Nah, jadi 3 itu bukan bilangan 0 ya. Jadi di sini yang boleh dikalikan atau dibagi itu dengan bilangan yang bukan 0. Nah, di sini saya kalikan kedua ruas dengan 3. Jadi saya akan peroleh 5x tambah 10 sama dengan 0 akan menjadi, yaitu misalkan ruas kiri sama-sama saya kalikan dengan 3. Jadi saya dalam kurung ya, yaitu kalikan dengan 3. Maka kemudian sama dengan ruas kanan saya kalikan juga dengan 3 ya. Nah, kemudian akan saya peroleh itu akan menjadi 5x tambah 10 yang dalam kurung dikalikan dengan 3 akan saya peroleh menjadi 15x ditambah 30 sama dengan 0 ya. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, kemudian selanjutnya kita sudah peroleh ya 15x tambah 30 sama dengan 0. Nah, di sini untuk nilai 15x tambah 30 sama dengan 0 ini bisa disederhanakan, yaitu dengan mengalihkan kembali kedua ruas dengan sama-sama dikalikan dengan 1/3. Nah, kalau misalkan dia dikali 1/3, maka akan kita peroleh menjadi 15x ditambah 30, yaitu sama-sama dikalikan dengan 1/3 sama dengan 0 dikalikan dengan 1/3. Jadi akan kita peroleh hasilnya yaitu akan sama dengan 15x tambah 30 dalam kurung dikalikan dengan 1/3, hasilnya akan sama dengan 5x tambah 10 ya, sama dengan 0 dikali 1/3 akan sama dengan 0. Nah, jadi kita akan peroleh yaitu hasilnya sama-sama 5x tambah 10 sama dengan 0. Jadi terbukti ya tadi bahwa apabila suatu persamaan kedua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan dikali dengan bilangan tak nol yang sama, maka persamaan tersebut akan tidak berubah. Jadi persamaannya ini 5x plus 10 sama dengan 0 ini tentunya akan sama dengan persamaan yang di awal apabila dia dikalikan dengan suatu bilangan tak nol yang sama. Nah, untuk selanjutnya saya sudah memiliki contoh yang dimana dari contoh ini saya akan membagi kedua ruas dengan bilangan tak nol yang sama, yaitu saya akan membagi kedua ruas dengan bilangan 5. Nah, di sini maka akan saya peroleh 5x ditambah 10 sama dengan 0, yaitu kedua ruas sama-sama saya bagi dengan 5 ya. Jadi kita akan peroleh 5x tambah 10 di mana dibagi dengan 5 yaitu sama dengan kemudian ruas kanan yaitu 0 dibagi dengan 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan peroleh 5x ditambah 10 dibagi 5 akan kita peroleh yaitu sama dengan bisa kita tuliskan yaitu menjadi 5x dibagi 5 ditambah 10 dibagi 5. Jadi akan kita peroleh nilainya akan sama dengan x ditambah 2 sama dengan
0 dibagi 5 itu akan sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita sudah memperoleh hasilnya, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian selanjutnya kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan 5 kembali. Nah, sama-sama kita kalikan dengan 5, yaitu 5 dikali X plus 2 sama dengan 5 dikalikan dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan peroleh hasilnya akan menjadi 5X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, jadi benar ya bahwa persamaan itu akan tidak berubah apabila ruas kiri dan juga ruas kanan itu dibagi dengan suatu bilangan tak nol yang sama, yang dimana pada hal ini kita peroleh bahwa nilainya apabila kita bagi kedua ruas dengan 5, maka peroleh persamaannya itu akan tidak berubah, atau persamaannya akan kita peroleh sama dengan yang persamaan yang awal, yaitu sama-sama memiliki persamaan 5X tambah 10 sama dengan 0. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Maka berdasarkan kedua sifat tersebut, maka himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel atau PLSV dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, himpunan penyelesaian dari PLSV atau persamaan linear satu variabel dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, untuk yang pertama adalah kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nah, yang dimana ruas kiri itu adalah ruas yang berada sebelum tanda sama dengan. Dan kemudian untuk ruas kanan itu adalah ruas yang dimana berada di sebelah kanan setelah tanda sama dengan. Nah, untuk yang B adalah jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Dan yang terakhir yaitu yang C, bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah B. Nah, kita langsung saja untuk berlatih soal ya, untuk memantapkan pemahaman anak-anak mengenai penjelasan yang sudah saya berikan tadi ya, yang berkenaan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, di sini untuk contoh soal yang nomor 1, anak-anak diminta untuk menentukan nilai variabel dari persamaan berikut ini. Yang dimana untuk yang bagian A, ini adalah anak-anak diminta untuk menentukan nilai variabel dari persamaan 7X dikurangi dengan 4 sama dengan 2X ditambahkan dengan 16. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan nilai variabelnya? Ya, kita gunakan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya, untuk menentukan nilai variabelnya atau menentukan himpunan penyelesaiannya dari PLSV yang sudah ada pada contoh 1A ini. Nah, untuk yang pertama, yang di bagian langkah A, kita perhatikan. Kalau misalkan kurang jelas, anak-anak bisa buka ya PowerPoint yang sudah saya bagikan. Nah, di situ sudah ada nih langkah-langkah untuk menentukan nilai variabel atau himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabelnya. Nah, untuk yang bagian A, ini adalah anak-anak diminta untuk mengelompokkan variabel di ruas kiri. Dan sedangkan untuk konstanta dikelompokkan di bagian ruas kanan. Nah, kita kelompokkan bersama ya. Nah, jawab ya. Kemudian di sini yang paling pertama itu adalah kita kelompokkan yang mengandung variabel di ruas kiri, yaitu di sebelum tanda sama dengan, sedangkan yang merupakan konstanta dikelompokkan di bagian kanan, yaitu setelah tanda sama dengan, atau di bagian kanan tanda sama dengan. Jadi di sini akan saya peroleh, yaitu saya kelompokkan yang di sini yang berisi variabel yaitu 7X dan 2X ya, yang mengandung variabel. Jadi kita kelompokkan sama-sama di ruas kiri, yaitu saya peroleh 7X kemudian dikurangi dengan 2X ya. Ingat kembali kalau misalkan dia sudah pindah ruas
luas, maka tandanya berubah. Tadi tandanya positif 2x, maka berpindah luas akan menjadi negatif 2x. Atau kita peroleh di luas kiri yaitu 7x dikurangi dengan 2x. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan. Ini sama dengan, yaitu di ruas kanan adalah konstantanya. Yang mana yang mengandung konstanta? Yang merupakan konstanta yaitu positif 16 dan negatif 4. Jadi sama-sama kita kelompokkan di bagian ruas kanan. Akan kita peroleh yaitu 16 atau positif 16 ya. Kemudian negatif 4-nya yang kita pindah luaskan ke ruas kanan. Nah, kalau dia dipindahkan ke ruas kanan, otomatis tandanya akan berubah ya, dari negatif menjadi positif. Jadi kita peroleh di sini sama dengan 16 ditambahkan dengan 4. Nah, ini adalah merupakan bagian dari langkah yang A ya. Jadi saya tuliskan adalah merupakan bagian dari langkah A. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di langkah B adalah jumlahkan atau kurangkan variabel dan juga konstanta yang telah dikelompokkan tadi di bagian A sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Di langkah B ini kita operasikan masing-masing bagian ruas yang sudah kita kelompokkan tadi, baik itu variabel maupun baik itu konstantanya. Nah, di sini kita operasikan ya. Nah, di bagian ruas kiri kita peroleh 7x dikurang 2x sama dengan berapa? 5x ya. Ini sama dengan 5x. Ini sama dengan di bagian ruas kanan yaitu ada konstanta, operasinya yaitu 16 ditambah 4 yaitu sama dengan 20. Nah, sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Ini merupakan langkah yang B ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk langkah yang C, di sini adalah merupakan langkah yang terakhir untuk menentukan nilai variabel, yang dimana nilai variabelnya di sini adalah variabel X. Untuk menentukan nilai variabel X, maka yang akan kita lakukan itu adalah bagilah konstanta dengan koefisien pada variabel X-nya. Jadi kita akan peroleh nilai X-nya ini akan sama dengan bagi konstantanya 20 ya dibagi dengan 5. 5-nya ini merupakan koefisien variabel dari X-nya. Jadi atau dengan kata lain 5 ini adalah merupakan koefisiennya ya. Jadi untuk memperoleh nilai X itu sama dengan konstanta dibagi dengan koefisiennya. Jadi akan kita peroleh nilai X-nya yaitu sama dengan 20 dibagi dengan 5. Nah, ini adalah merupakan langkah yang terakhir yaitu langkah yang terakhir yaitu langkah C. Nah, jadi kita tinggal operasikan saja. X-nya sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi X-nya sama juga dengan 4. Nah, jadi nilai variabel dari soal 1A ini akan sama dengan kita peroleh X-nya sama dengan 4. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja lanjut ke contoh soal yang nomor 2 ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan nilai variabel dari persamaan 2x plus 3/4 dikurangi dengan 3/2 dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurang x sama dengan 2/3x dikurang 5. Nah, mungkin ini persamaan linier satu variabelnya agak lebih sulit ya dibandingkan dengan contoh soal yang pertama. Namun saya yakin anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Nah, kita selesaikan bersama-sama. Nah, pertama-tama kita coba perhatikan nih. Dalam persamaan linier satu variabel ini, kita pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, karena ini masih bentukannya dalam bentuk per ya, yaitu 2x plus 3/4, ada 3/2,
dan juga ada 2/3. Nah, agar mudah kita menghitungnya, kita jadikan menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu kita hilangkan per-pernya ini ya, atau kita hilangkan penyebut-penyebutnya ini. Nah, caranya itu adalah dengan mengalihkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Nah, cara menentukan bilangan yang sama untuk kita mengalihkan ke kedua ruas ini bagaimana, Bu? Nah, caranya itu adalah kita cari terlebih dahulu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut pecahan-pecahan yang ada di persamaan ini. Nah, kita kan di sini ada 3 pecahan ya, yaitu 2x plus 3/4, 3/2, dan 2/3. Nah, kita cari KPK dari penyebut dari pecahan-pecahan tersebut, yaitu kita cari KPK dari 4, 2, dan 3. Nah, setelah anak-anak hitung KPK-nya, itu diperoleh nilai KPK-nya adalah 12 ya. Nah, jadi untuk menyederhanakan bentuk ini supaya tidak ada per-pernya ini, supaya kita tidak bingung cara mengoperasikannya nanti, kita bentuk menjadi bentuk yang lebih mudah kita bisa hitung nanti, yaitu dengan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu bilangannya adalah KPK dari 4, 2, dan 3, yaitu kita kalikan dengan 12. Nah, jadi kita sama-sama kalikan dengan 12 ya. Nah, jadi yang pertama adalah 2x plus 3/4 dikalikan dengan 12. Atau saya tuliskan seperti ini ya, 12 dikalikan dengan 2x plus 3/4, kemudian dikurangi dengan 3/2, dikalikan dengan 1 dikurang x ya. Kemudian sama dengan 12 dikalikan dengan ruas yang kanan, yaitu 2/3x dikurang 5. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya tentunya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian kita kalikan masing-masing ini dengan 12. Pertama-tama saya beritahu caranya mengalihkan adalah kalikan dulu 12 dengan 2x plus 3/4. Kemudian operasikan dengan tanda positif atau negatif. Kemudian dikalikan kembali 12 ini dengan 3/2 dikalikan dengan 1 dikurang x. Nah, kemudian kita operasikan saja ya, lanjut di sini. Jadi yang pertama-tama adalah 12 dikalikan dengan 2x plus 3/4. Hasilnya yaitu kita peroleh 3 ya. 3 dikali 2x plus 3 ya. Yaitu kita coret ya, ini 12 dan 4-nya. Kita peroleh nilainya sama dengan 3. Jadi di sini kita peroleh 3 dikalikan dengan dalam kurung 2x plus 3. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Nah, kemudian sini saya hapus dulu. Nah, karena saya akan mengalihkannya ke yang bagian yang selanjutnya ya, supaya tidak bingung. Nah, jadi kita peroleh 12 kali 2x plus 3/4, hasilnya adalah 3 dikalikan dalam kurung dengan 2x plus 3. Kemudian dikalikan dengan positif, dikalikan dengan negatif, itu kan hasilnya adalah negatif ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita kalikan 12 dengan 3/2 dikalikan dengan 1 dikurang x. Nah, di sini bisa kita peroleh hasilnya yaitu 12 kali 3/2 itu kan akan sama dengan ini ya, kita bisa coret ya. 6 ya di sini ya. 12 dibagi 2 kan 6. Berarti kita peroleh 6 dikali 3 adalah 18. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurang x. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Tadi kita sudah peroleh hasilnya yaitu 12 dikalikan dengan negatif 3/2 dikalikan 1 dikurang x sama dengan hasilnya adalah negatif 18 dikalikan dengan 1 dikurang x. Kemudian selanjutnya kita kalikan
di ruas kanannya, yaitu 12 dikalikan dengan 2/3 X dikurang 5. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 12 dikali 2/3 kali X itu akan sama juga dengan di sini 4 ya. Dicoret 12 dibagi 3 yaitu 4. Nah, kemudian 4 dikali 2 dikali X sama dengan 8X. Nah, ini saya hapus lagi. Ini 12, jadi kita peroleh 12 dikalikan dengan 2/3 X itu adalah 8X. Kemudian selanjutnya kita bisa memperoleh 12 dikali 5 itu akan sama dengan 60. Jadi kita peroleh di sini 60. Jadi sudah kita peroleh ya bentukannya seperti ini. Nah, ini agak mudah ya kita hitung karena tidak mengandung pecahan begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Nah, selanjutnya anak-anak kita sudah peroleh seperti ini. Nah, karena bentuknya masih ada yang dikalikan dengan dalam kurung seperti ini, jadi kita tuliskan menjadi hilangkan ya dalam kurungnya, dalam artian kita kalikan dengan yang ada di bagian bilangan yang ada di luar dalam kurungnya ya, yaitu di mana 3 dikalikan dengan 2X plus 3 akan menjadi 6X ditambah 9. Kemudian dikurangi dengan 18 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan X, itu akan kita peroleh menjadi negatif 18 dikali 1 itu akan sama juga dengan negatif 18 ya. Kemudian negatif 18 dikalikan dengan negatif X itu adalah positif 18X. Nah, kemudian ini akan sama dengan 8X dikurangi dengan 60. Nah, untuk selanjutnya setelah kita sudah peroleh seperti ini, kita langsung saja untuk menentukan langkah-langkah yang dimana untuk menentukan suatu nilai variabel atau himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel ini, yang dimana ada 3 langkah yang dapat kita lakukan. Untuk langkah yang A, langkah yang pertama ini adalah kita diminta untuk mengelompokkan variabel di ruas kiri dan juga konstanta di ruas kanan. Nah, di sini saya ingin tanyakan yang mana yang mengandung variabel. Ya, yang mengandung variabel yaitu adalah 6X, 18X, dan 8X. Nah, itu yang kita akan kelompokkan di ruas kiri. Nah, jadi kita kelompokkan ya. Di ruas kiri yaitu dimana kita peroleh 6X tambah 18X ya. Kemudian dan yang terakhir adalah 8X di ruas kanan karena dia harus pindah ke ruas kiri. Jadi tandanya dirubah ya dari positif jadi negatif. Jadi kita peroleh di sini adalah negatif 8X. Nah, kemudian di sini kita tulis sama dengan di ruas kanan kita kelompokkan yang termasuk ke dalam konstanta. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan yang mana yang tergolong konstanta. Yang tergolong konstanta itu adalah positif 9, negatif 18, dan negatif 60. Nah, kemudian di sini kita langsung saja ya kelompokkan di ruas kanan. Jadi positif 9 dan negatif 18 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, jadi kita peroleh di sini adalah negatif 60, kemudian pindah ruas ke kanan, ganti tandanya menjadi negatif, dan kita peroleh menjadi negatif 9. Kemudian negatif 18 dipindah ruas ke kanan, itu akan menjadi positif 18. Nah, ini adalah langkah yang A, langkah yang pertama. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, kemudian kita langsung saja ya, setelah kita sudah selesai di langkah yang A, kita lanjutkan ke langkah yang B, yaitu jumlahkan atau kurangkan variabel dan juga konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, caranya dari langkah A ini kita operasikan ya. Variabel kita jumlahkan atau kurangkan dengan variabel lainnya
Begitu juga dengan konstanta, kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan konstanta lainnya. Jadi sini kita operasikan dulu ya. Di ruas kiri itu kita peroleh 6x tambah 8x dikurangi dengan 8x. Kita akan peroleh hasilnya sama dengan berapa? 16x ya. Nah, kemudian sedangkan untuk di ruas kanan yaitu negatif 60 dikurangi 9 ditambah 18 hasilnya akan sama dengan negatif 51. Nah, ini adalah langkah yang B ya anak-anak ya, langkah yang kedua. Nah, setelah anak-anak sudah peroleh seperti ini, kita langsung saja ke langkah yang ketiga. Untuk memperoleh nilai variabelnya yaitu bagilah konstanta dengan dengan koefisien variabelnya ya pada langkah yang B ini. Jadi langkah yang C kita dapat peroleh nilai variabel X-nya yaitu akan sama dengan negatif 51 atau yang merupakan konstantanya dibagi dengan 16 atau yang merupakan koefisien dari variabel X. Jadi kita akan peroleh nilai X-nya yaitu negatif 51 per 16. Atau apabila kita rubah menjadi pecahan campuran akan menjadi negatif 3 per 16. Nah, namun sampai di sini saja untuk X sama dengan negatif 51 per 16 saja sudah benar ya. Nah, apabila kita juga rubah ke bentuk pecahan campuran juga benar ya, yang dimana nilai X-nya dalam bentuk pecahan campuran akan menjadi X sama dengan negatif 3 per 16. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, di sini di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel? Apakah yang bagian A yaitu X plus 2 sama dengan 5? Apakah B, KL sama dengan 15? Apakah C, T kuadrat ditambah 2 sama dengan 8? Apakah D, XW dikurang 16 sama dengan 5? Yang mana? Ada yang bisa jawab? Ya, jawaban yang benar yang merupakan persamaan linier satu variabel itu adalah yang bagian A, yaitu X plus 2 sama dengan 5. Nah, kenapa Bu? Yang bagian A ini termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya karena dalam persamaan ini dia memuat tanda sama dengan, kemudian dia memuat satu buah variabel, yaitu variabelnya adalah variabel X, di mana variabel X ini memiliki pangkat 1 ya, atau berpangkat 1. Selain itu, selain dia memiliki variabel, dia juga memiliki koefisien, di mana koefisien dari variabel X ini adalah 1 ya. Dan dia juga memiliki konstanta, yaitu konstantanya adalah 2 dan 5. Jadi benar bahwa persamaan yang nomor A ini adalah merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, kemudian dari bentuk yang persamaan yang A ini juga kita bisa rubah menjadi bentuk umum dari persamaan linier satu variabel, yaitu yang dalam bentuk AX plus B sama dengan 0 ya. Nah, ini kita bisa rubah bentuknya menjadi AX plus B sama dengan 0. Yang dimana dengan cara memindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Jadi kita pindahkan 5 ini ke ruas kiri ya. Jadi kita akan peroleh nilainya yaitu X plus 2 dikurang 5 sama dengan 0. Atau di sini bisa kita tuliskan menjadi X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, benar ya, jadi bentuk umumnya, karena bentuk umum yang pertama kita ketahui yaitu AX ya. Untuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX plus B sama dengan 0. Kemudian yang persamaan A ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk AX plus B sama dengan 0, yaitu menjadi
X dikurang 3 sama dengan 0, maka benar bahwa persamaan A ini merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, mungkin anak-anak di sini pada bertanya ya, kenapa Bu pilihan B, C, dan D bukan merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya kita satu persatu perhatikan dulu ya. Yang bagian persamaan B, yaitu KL sama dengan 15. Nah, kira-kira di mana salahnya? Ya, karena dia terdiri dari dua variabel ya, yaitu K dan L. Ya, jadi dia bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Karena persamaan linier satu variabel dia hanya memuat satu saja variabel. Namun di persamaan B dia memuat dua variabel. Jadi dia dicoret ya, bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Kemudian kita lanjutkan yang di bagian C. Kenapa bukan merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, karena di persamaan ini ternyata variabelnya yaitu variabel T kuadrat. Nah, sedangkan apabila dia digolongkan menjadi persamaan linier, dia memiliki variabel pangkat 1. Sedangkan di sini di persamaan C dia memiliki variabel pangkat 2 yaitu T kuadrat. Jadi, di sini kita coret ya, bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, sedangkan untuk yang di persamaan D, yaitu kita perhatikan persamaannya yaitu XW dikurang 16 sama dengan 5. Kenapa salah? Ya, sama seperti yang di persamaan B, karena dia terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel W. Sedangkan untuk persamaan linier satu variabel dia hanya terdiri dari satu variabel saja. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, sekian ya pembahasan yang saya dapat berikan mengenai materi persamaan linier satu variabel. Nah, mari kita lanjutkan untuk belajar mengenai pertidaksamaan linier satu variabel di video berikutnya.